Ya, jumpa lagi di materi komunikasi dan media yang berjudul Prinsip Komunikasi Part 2. Part 2 ini dijelaskan prinsip komunikasi nomor 7 sampai 12 melanjutkan materi yang sebelumnya. Prinsip komunikasi yang ketujuh yaitu komunikasi bersifat sistemik. Ya, ada dua sistem dasar yang beroperasi dalam proses komunikasi, yaitu sistem internal yang menyangkut kepribadian, personality, intelijensi, agama, pengetahuan, bahasa, motif, cita-cita, dan sebagainya dalam diri seseorang tersebut. Yang kedua adalah sistem eksternal. Apa itu? Yaitu kata-kata yang dipilih saat berbicara, isyarat fisik, kegaduhan, penataan ruangan, cahaya, temperatur ruangan, dan sebagainya. Jadi ketika kita berkomunikasi, maka dua sistem inilah, dua faktor inilah, sistem internal dan eksternal dari luar diri kita yang mempengaruhi proses komunikasi kita. Ya. Prinsip 8. Semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Semakin mirip budaya antara komunikator dengan komunikan, perbedaannya tidak jauh, gapnya tidak jauh, maka komunikasi akan semakin efektif. Seperti itu. Karena komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang hasilnya sesuai dengan harapan para peserta komunikasi. Ya, tentunya ketika saya punya sahabat dengan sesama orang Indonesia, kita berbicara dengan bahasa Indonesia, sama-sama orang Indonesia, maka dia akan mengerti, komunikasi kita lancar, efektif. Beda lagi dengan orang asing. Saya punya teman dari luar negeri, misalkan ya, yang satu bahasa Indonesia, yang satunya bahasa Rusia, ya, kita tidak saling mengerti antar bahasanya, maka komunikasi tidak berjalan dengan efektif. Nah, sama seperti ketika Anda merancang sebuah iklan, misalkan iklan sebuah produk kecantikan. Ketika Anda memvisualkan produk kecantikan menggunakan model cantik, maka Anda harus kritisi. Anda memakai model cantik itu, definisi cantik seperti apa? Maka Anda harus pahami target audiens Anda, ya. Siapa target audiens Anda? Latar belakang sosial budayanya seperti apa? Ya. Karena definisi cantik dari berbagai negara pun berbeda-beda. Di Indonesia, di suku Dayak Kalimantan Timur, definisi cantik itu adalah ketika seorang perempuan dengan lubang telinga yang semakin panjang. Semakin lubang telinganya semakin panjang, semakin lebar akibat anting yang dipakai, dia akan semakin cantik. Definisi cantik di Myanmar, Burma, semakin tinggi atau panjang lehernya, maka dia semakin cantik. Definisi cantik di Korea adalah wanita dengan berkulit putih, bermata besar, dengan ada kelopak matanya, berdagu lancip, dan sebagainya. Ya. Kemudian di Cina, budaya Cina zaman dahulu adalah cantik ketika mereka memiliki lotus feet, yaitu telapak kaki yang kecil sekali. Tradisi ini dulu masih di budaya di Cina itu, ya, ketika seorang gadis berumur 4 sampai 9 tahun oleh ibunya, dia akan dipotong jari kuku jempolnya, kemudian telapak kakinya, jari yang lainnya itu ditekuk ke dalam, kemudian diikat dengan kuat, kemudian dipaksa masuk ke dalam sepatu yang berukuran kecil, ya, seperti ini, seperti tampak pada gambar, dan ini dibiarkan sampai dewasa, sehingga meskipun struktur tulangnya berubah seperti ini, ya, pastinya sangat menyakitkan, mengubah telapak kakinya jadi seperti ini, dipaksa, tapi menurut mereka dengan memiliki telapak kaki yang kecil, itu adalah semakin cantik. Ya. Beda dengan di Mauritania, definisi cantik bukan gadis dengan berbadan ramping, tetapi justru dengan berbadan besar. Sehingga di sana ada yang namanya fat camp, wanita-wanita di sana, di fat camp itu akan disediakan makanan, dan ditarget dalam satu hari harus menghabiskan berapa ribu kalori supaya berat badan mereka besar,
sesuai ideal, berat badan ideal menurut mereka. Di Afrika pun sama, ya. Mereka memiliki definisi cantik yang berbeda-beda dengan negara lainnya. Semakin lebar bibirnya, semakin cantik menurut mereka. Nah, ini perbedaan sosial budaya di iklan, ya. Jika produk bintang 7 ini target audiensnya adalah masyarakat Jawa, maka kalimat yang digunakan, pesan teks yang digunakan dalam iklan tersebut menggunakan bahasa Jawa supaya lebih dekat dengan target audiensnya, supaya komunikasi yang terbangun prosesnya adalah komunikasi yang efektif. Ya. Kemudian iklan memakai bahasa daerah. Kalau ini contoh dalam film Crazy Rich Asian yang menggambarkan perbedaan latar belakang sosial dan ekonomi ternyata menyebabkan komunikasi yang tidak efektif di antara kedua keluarga tersebut. Ya, tapi happy endingnya adalah mereka akhirnya dapat menjalin cinta mereka meskipun ada perbedaan sosial dan tingkat ekonomi. Prinsip yang ke-9, komunikasi bersifat non-sekuensial. Artinya sirkuler atau dua arah antara komunikator dengan komunikan, ya. Jadi ketika orang berpidato, misalkan seperti ini, ya, maka komunikasinya dua arah dari orang yang berpidato kepada si pendengar pidato. Ya. Kemudian si massa audiens yang mendengar pidato tersebut, ya, itu juga memberikan feedback dengan cara tepuk tangan atau bersiul atau orasi, ya, kepada si motivator tersebut atau orang yang berpidato tersebut. Maka di sini komunikasi bersifat non sekuensial atau dua arah, ya. Prinsip yang ke-10, komunikasi bersifat prosesual, dinamis dan transaksional. Apa itu prosesual? Yaitu adanya proses atau tahapan, bukan instan dan tidak mungkin komunikasi itu bersifat instan. Ya, seorang filsuf di abad 6 sebelum Masehi, Heraklitus, berujar bahwa seorang manusia tidak akan pernah melangkah di sungai yang sama untuk 2 kali. Kenapa? Maksudnya seperti apa? Ketika orang melangkah sungai yang pertama dan yang kedua, itu dinamakan tidak sama, bukan melangkah di sungai yang sama 2 kali. Meskipun sungai yang dilangkahi itu sama, tetapi kondisi dan situasi saat orang itu melangkah yang pertama dan yang kedua kalinya itu pasti berbeda. Kondisi apa? Situasi apa? Kondisi angin, iklim, cuaca, kemudian bisa jadi aliran sungainya di waktu pertama dan kedua itu berbeda, kandungan faunanya yang ada di dalam sungai itu berbeda. Jadi tidak akan pernah melangkah di sungai yang sama 2 kali. Dinamis, para peserta komunikasi berubah. Apanya? Pandangan atau pengetahuannya itu selalu berubah karena manusia itu bersifat dia selalu ilmunya bertambah. Ya, dengan media yang diakses otomatis pengetahuannya bertambah, cara pandangnya terhadap sesuatu pun itu juga berubah. Jadi sangat dinamis. Kemudian transaksional, ya, secara bersamaan komunikator dan komunikan ini perannya sama, ya. Ketika komunikasi itu terjadi, pengirim juga sebagai penerima juga sebagai pengirim. Itu artinya transaksional. Ada transaksi di proses komunikasi tersebut. Prinsip yang ke-11 yaitu komunikasi bersifat irreversible atau tidak dapat diubah. Apa yang tidak dapat diubah? Dampak atau efek dari komunikasi tersebut. Ya, jika Anda ingat kisah penggembala yang suka bohong, di kesempatan yang pertama, kedua, dia berteriak minta tolong karena ada serigala. Ternyata ketika masyarakat terlanjur percaya, ternyata dia bohong. Akhirnya kesempatan yang ketiga ketika domba-dombanya ini dimakan
beneran oleh si serigala ketika minta tolong, diabaikan oleh masyarakat karena dianggap dia bohong, padahal dia saat itu jujur. Ya, seperti kata-kata yang kita ucapkan, meskipun kita berbuat salah lalu kemudian kita meminta maaf, ya, kita bisa memaafkan, tapi kita tidak bisa melupakan kejahatan atau kesalahan yang telah diperbuat orang lain terhadap kita, ya, karena efeknya sudah terlanjur, tidak bisa ditarik kembali atau tidak dapat diubah, gitu ya. Nah, prinsip ini apa yang kita bisa pelajari, ya? Menyadarkan kita bahwa kita harus berhati-hati dalam menyampaikan pesan kepada orang lain. Saya berpesan kepada Anda sebagai mahasiswa DKV yang akan merancang pesan dalam visual, apapun itu medianya, Anda harus benar-benar berhati-hati dengan pesan yang Anda sampaikan. Anda di sini berpesan secara verbal dan non-verbal, secara visual, ya. Anda harus benar-benar memahami makna lambang, simbol, kata-kata, kalimat yang Anda susun dalam desain Anda itu harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang karena komunikasi bersifat irreversible. Yang prinsip ke-12, komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan masalah. Panacea artinya obat mujarab. Jadi, komunikasi bukanlah obat untuk menyelesaikan konflik. Karena persoalan atau konflik tersebut mungkin saja berkaitan dengan masalah struktural yang ada di masyarakat, struktural organisasi, struktural pemerintah, struktural lembaga, dan sebagainya. Jadi bukan pada kalimat pesan komunikasinya, ya, bisa jadi. Nah, jangan buang sampah sembarangan. Kita berulang kali berkampanye kepada masyarakat, jangan buang sampah di sungai. Ya, tapi kenyataannya masyarakat tetap buang sampah di sungai. Maka sebenarnya masalahnya apa? Meskipun kita berkoar-koar, berpesan, berkampanye dengan kalimat ini, tapi masyarakat tetap saja melakukan bad habit buang sampah ke sungai. Ya, bisa jadi masalahnya bukan di komunikasi itu yang bisa menyadarkan mereka, tapi masalahnya adalah mungkin masyarakat tidak punya tong sampah. Masyarakat tidak punya tempat pembuangan akhir yang memadai. Yang ada, yang gampang adalah ya buang aja ke sungai di belakang rumah, seperti itu. Maka apa permasalahan dari sebuah kasus itu harus ditilik secara detail. Ini adalah contoh-contoh gaya komunikasi untuk mengingatkan masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Ini iklan Pureit dari Unilever dengan tagline-nya Purifies Any Water, menjernihkan semua jenis air, bahkan air yang ada di pedesaan. Tuh, lihat, padahal air di pedesaan itu sebenarnya kotor karena dibuat untuk berbagai aktivitas seperti mencuci kerbau. Kita bisa lihat di sana ada masyarakat yang mencuci sayur, memasak, memandikan anak, dan sebagainya. Tetapi dengan adanya alat ini, Pureit, ya, itu bisa menjernihkan air sungai yang kotor sekalipun. Kalau ini versi Pureit di sungai perkotaan, ya, versi yang di kota, dimana sungai di bantaran air di bantaran sungai kota itu biasanya kotor, ya, keruh. Tapi dengan adanya adanya alat ini, Pureit, semua air, sungai, bahkan di desa maupun di kota itu bisa jernih dengan adanya Pureit ini. Oke, demikian tadi materi kita tentang prinsip-prinsip komunikasi. Sampai jumpa di teori dan materi berikutnya. Sampai jumpa.